Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kemarin tidak upload, admin libur ya, mumpung belum ada turnamen besar yang digelar kawan. Ada turnamen mingguan yang ada di chess.com, title Tuesday Blitz, yang biasanya kita ulas setiap hari Rabu kemarin, tapi baru kali ini bisa kita ulas. Untuk sesi awal title Tuesday Blitz kemarin ini dimenangkan oleh Gata Kamsky kawan dengan perolehan 9,5 poin sendirian, dengan 8 kali kemenangan dan 3 kali remis. Dan di tempat kedua sampai posisi ke-10 ini kawan, poinnya sama 9 poin, rekornya pun sama kawan, Caruana, Nakamura, Carlsen, Kemmer, dan seterusnya sampai posisi ke-10 Ronald Sakwani mendapatkan skor yang sama 9 poin. Sedangkan Dani Dubov ada di posisi ke-11 kawan. Dani Dubov ini mendapatkan 8,5 poin hasil dari 8 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 1 kali remis. Nanti kita akan ulas game terakhirnya menghadapi Gata Kamsky sang pemenang. Untuk sesi akhirnya dimenangkan oleh Jan-Krzysztof Duda. Oke, kita ke papan analisisnya permainan Dani Dubov versus Gata Kamsky, pecatur senior Amerika Serikat. Gata Kamsky pegang putih mengawali dengan pion D4 dan kuda F6 Dubov, di sini kuda F3. Ada pion D5 lanjut Dubov. Gata Kamsky bermain dengan London System gajah F4. Seperti biasa, pion C5, pion E6 merupakan dua pilihan utama kawan, atau gajah keluar terlebih dahulu sebelum melanjutkan pion E6 merupakan beberapa pilihan versi engine kawan jika kalian ingin menghadapi London System, tapi memilih variasi fianchetto dengan pion G6. Masih banyak yang memainkan variasi ini game-game sebelumnya. Dan seperti biasa, pion E3, pion C4 bisa kalian lanjutkan di sini. Setelah pion E3, gajah juga bisa keluar kawan, tapi memilih dengan pion C3 saja, membentuk rantai yang solid seperti biasa dalam permainan London System. Dan di sini gajah G7 lanjut Dubov. Kuda ke H5 coba ancam gajahnya, bisa juga kalian ambil kawan langkah kuda ke H5. Baru sekarang pion H3 tidak memainkan pion E3. Mungkin yang tidak disukai oleh Gata Kamsky adalah gajah ke G4, bersiap untuk menukarkan kuda yang cukup krusial dalam permainan London System juga di sayap raja. Oleh karena itu dihentikan dengan pion H3. Rokade oleh Dubov dan barulah sekarang pion E3. Sekarang pion C5 mengorbankan pion di petak C5, ditolak Gata Kamsky kawan. Di sini bermain dengan kuda D2 terlebih dahulu. Setelah kuda C6 ini baru Gata Kamsky menerima pion D pukul pion C5. Kuda mundur ke D7, ingin coba rebut kembali pion C5, juga membuka diagonal gelap. Inilah tadi fungsi pion C3 kawan, solid juga posisi diagonal ini dari ancaman gajah gelap hitam. Dan di sini diantisipasi dengan langkah kuda B3, pertahankan pion C5 sekaligus discover attack pada pion D4. Sebetulnya game ini game yang sangat bagus kawan. Walaupun permainan blitz yang kontrol waktunya hanya 3 menit increment 2 detik saja, tapi kualitas langkah-langkah kedua pemain ini sangat bagus, sangat presisi. Cuma sayangnya di posisi langkah ke-9 ini Dani Dubov sudah membuat langkah kesalahan. Tapi beberapa langkah berikutnya sampai permainan berakhir, langkah Dubov ini juga sangat bagus kawan. Cuma disinilah kesalahan Dani Dubov. Dia bermain dengan pion B6 kawan, membuat langkah pengorbanan pion kembali. Di sini pilihan terbaiknya adalah pion E5 kawan. Usir gajah, setelah gajah mundur mungkin ke G3, kalian dorong lagi pion ini maju dan kuda mungkin ke pusat ke D4 menantang pertukaran. Nah, di sini dengan adanya kuda putih, menteri sudah tidak bisa mengincar pion D5 lagi. Tapi memilih membuat langkah pengorbanan pion kawan dengan pion B6. Tentu diambil oleh Gata Kamsky, menteri ambil pion D5. Setelah gajah B7 ada benteng D1 kawan, incar kuda di sini. Dubov ambil pion C5, kuda pukul kuda, diambil balik oleh pion B, diambil balik oleh menteri. Ada tempo discover. Sekarang Gata Kamsky di langkah ke-13 sudah unggul 2 pion. Menteri bergeser ke C8 di sini. Gajah berkembang ke E2 persiapan mengamankan raja rokade, dan gajah ke A6 menantang pertukaran. Ditolak gajah ke B5, menginginkan pertukaran di petak B5 juga pressure kuda. Dan pertukaran perwira gajah terang terjadi di petak B5 diambil balik oleh menteri. Sekarang pion E5, ancam gajah. Gajah langsung ditarik mundur sekaligus ke petak H2. Di sini ada benteng B8 serang menteri.
Menteri mundur langsung ke baris kedua ke petak E2 menjaga pionnya di sini, dan Menteri naik ke petak B7 pressure pion didorong saja oleh Gata Kamsky pion B3. Pion E4 ancam kuda, dan kuda ke pusat ke D4 menantang pertukaran, ditolak kuda lompat ke petak E5 coba menempati outpost, tidak dibiarkan oleh Gata Kamsky. Sebelum rokade dia sikat kuda terlebih dahulu dengan gajah, terjadi pertukaran kawan, diambil balik oleh gajah, baru di sini Gata Kamsky rokade. Kita temui permainan kuda melawan gajah gelap dengan keunggulan putih 2 pion kawan di langkah ke-22 ini. Dan Dubov mulai mendorong pion A5-nya. Di sini pion C4 didorong agar tidak mempunyai kelemahan di petak C3 tadi. Pion yang menggantung sekarang cukup solid. Pion putih kawan di sisi menteri. Ada benteng B digeser ke lajur C oleh Dubov. Di sini kuda ke B5. Membuka akses bentengnya juga untuk mungkin bisa diangkat naik ke petak D5 nanti. Ditumpuk juga di lajur D. Kita lihat saja. Pion A4 tantang Dubov tentu saja ditolak. Kalau diterima tentu pion akan terpisah-pisah. Inilah tujuan dari pion ini dikorbankan kawan. Di sini ada benteng D5 diangkat serang gajah. Gajah dipertahankan mundur ke peta atau diagonal ini. Jika nanti ada kesempatan bersama menterinya berada di satu diagonal, memberikan ancaman serius kawan. Gata Kamsky menggeser benteng FD1 ditumpuk, kuasai lajur D satu-satunya lajur yang terbuka, tapi ada lajur yang dibuka kembali oleh Dubov dengan pion A pukul pion B3. Pion A pukul balik pion B3, ada 2 lajur terbuka, lajur D yang sudah dikuasai oleh putih, dan lajur A masih kosong. Menteri bergeser ke E7, coba reposisi ke sayap raja kawan, ada pion G3. Blokade diagonal gelap dan juga memberikan ruang yang banyak bagi raja kawan. Di sini ada pion H5 dihentikan dengan pion H4. Masih sangat bagus langkah-langkah kedua pemain. Sayangnya Dubov tadi hanya membuat langkah yang terlihat sepele, tapi sekarang posisinya sangat kolaps kawan. Mungkin kalian dengar suara kriak-kriak suara kursi ini kawan. Belum dia kasih pelumas ini. Oke, lanjut ke game berikutnya. Ada menteri ke B4, menteri C2, pertahankan pionnya di sini, dan di sini benteng FE8 untuk menjaga pionnya juga dari ancaman menteri yang sekaligus menjaga pionnya sendiri tadi kawan. Raja naik ke G2 menghindari ancaman dari baris belakang. Di sini menteri mundur kembali ke E7. Di sini ada benteng 1 diangkat naik untuk coba pressure pion yang di sini kawan, dan benteng digeser naik ke C6 oleh Dubov. Sekarang Gata Kamsky mulai mendorong pion C5-nya, benteng E6 pertahankan posisi pionnya. Ada kuda manuver ke D6 ancam benteng, dan di sini terjadi pertukaran gajah sikat kuda D6. Kita temui permainan sepasang benteng plus menteri melawan sepasang benteng plus menteri. Menantang pertukaran benteng ditolak oleh Dubov, memilih menteri ke F6, dan Gata Kamsky menukarkan bentengnya, benteng pukul benteng E6, dan di sini Gata Kamsky memilih melakukan skak, tidak terburu-buru ambil balik benteng putih. Raja mundur ke G1, baru sekarang benteng pukul benteng E6, dan pion mulai didorong kawan oleh Gata Kamsky. Di sini pion G5, pion didorong terus. Pion G pukul pion H4, berencana didorong lagi dan ancaman skak mat 1 langkah kawan. Tapi sudah terlambat kena tepo skak dari Gata Kamsky, pion promosi menteri skak. Raja naik ke H7, di sini ada benteng D8, ancamannya skak mat kawan tentu saja. Dubov masih belum mau menyerah dengan pion H3-nya. 1 langkah berikutnya skak mat, tapi kalah cepat dari Gata Kamsky. Lihat kawan, kontrol waktu dari Gata Kamsky, permainannya sangat cepat, sangat enjoy dia. Dia masih punya 1 menit 22 detik, sedangkan Dubov mulai tertatih-tatih, menyisakan beberapa detik saja. Raja ke G6, ada menteri G8 skak. Raja ke F6, ada benteng H6 skak. Raja ke F5, ada menteri ambil pion F7 skak. Raja ke G4, dan sudah tidak ada ancaman skak mat lagi karena menteri pukul menteri F3. Diambil balik oleh pion, sudah tidak ada ancaman lagi di petak G2. Di sini benteng G6 skak. Memaksa pertukaran kawan, dan setelah ambil balik oleh... Oke, itulah kawan game terakhir dari Gata Kamsky, sang pemenang titel Tuesday Blitz edisi awal menghadapi Daniil Dubov. Sementara ini sampai 1 minggu ke depan belum ada informasi mengenai turnamen yang akan digelar kawan. Jadi sementara mungkin 1-2 hari ini kita akan coba cari game dari titel Tuesday ini kawan. Apakah permainan Magnus Carlsen ataupun Hikaru Nakamura atau game-game yang lain yang bagus untuk bisa kita ulas. Tentu saja dengan tema-tema yang bagus.
Oke, jika kalian ingin request, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin game jadul atau game apalah. Oke, terima kasih kawan sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.